Sejumlah nama calon gubernur DKI Jakarta kian menguat. Yang paling santer yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Umum Projo Budi Ari membocorkan isu pencalonan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Menurut Budi Ari, RK akan maju di Pilkada Jakarta jika calon Presiden Anies Baswedan kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebelumnya, Partai Golkar memproyeksikan Ridwan Kamil untuk menjadi bakal calon gubernur di dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Gini loh, nggak apa-apa. Memang di Jawa Barat nggak apa-apa, di DKI ini kan kamu nanti saya jelasin maksudnya. Bang, kalau jatuh di DKI siapa? Oh, belum. Jelasin sekarang aja Pak, di DKI gimana? Supaya kalau yang mau maju ada RK loh. RK sih standby di Jawa Barat, tapi kalau mau maju aku mungkin RK di DKI. Nggak menang RK. Hah? Namanya RK. Paham nggak? Ya, paham. Berarti buat antisipasi siapa? Ya yang nggak usah disebut namanya udah tahu. Yang tadi ya? Iya. Kalau dia maju, RK. Kalau enggak, ya kita kasih. Gitu. Sementara Ketua DPP PKS Mardhani Alisera merespon soal usulan pencalonan kembali Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sosok Anies dinilai punya kualitas dan integritas. Apresiasi Nasdem yang sudah menyebut nama Mas Anies Baswedan. Tapi kita hargai proses di Mahkamah Konstitusi. Insya Allah setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi akan ada jalan yang jelas, tegas, dan mudah. Mas Anies Baswedan orang yang punya kapasitas, punya integritas, punya kualitas. Dimanapun insya Allah akan memberi manfaat. Menanggapi namanya yang masuk dalam bursa DKI 1, Anies Baswedan mengaku saat ini hanya fokus persoalan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pilgub DKI itu seperti apa itu Pak Anies? Komunikasinya kita sekarang lagi menunggu MK. Jadi kita semua fokusnya di situ, tuntaskan proses ini sampai akhir. Sejumlah nama selain RK dan juga Anies Baswedan terus mencuat untuk mengisi kursi DKI 1. Di antaranya yang ini dari Partai Kebangkitan Bangsa ada nama Ida Fauzia, lalu dari Partai Nasdem ada juga nama Ahmad Saroni. Sedangkan PDI Perjuangan mengakui menominasikan Tri Risma hari ini di Pilkada DKI Jakarta. KPU sudah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024, termasuk warga Jakarta yang bakal turut memilih pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Pilkada serentak baru akan dimulai bulan November mendatang. Namun isu Pilkada Jakarta sudah mulai memanas karena sejumlah nama yang mencuat. Lalu apakah nama-nama ini siap bertarung di kursi DKI 1 atau ada kandidat lain? Kita akan membahasnya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD DKI Jakarta. Sudah ada Pak Gilbert Simanjuntak. Selamat pagi Pak Gilbert. Selamat pagi Mbak Desti. Ya, mohon maaf lahir batin dulu ya. Sama. Kemudian juga ada melalui sambungan Zoom, ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sopian. Assalamualaikum Kang Pipin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dulu. Maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum semuanya. Ya, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Viva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin, Mbak. Ya, kemudian juga yang terakhir ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Mohon maaf lahir batin dulu ya. Mohon maaf lahir batin juga. Ya, ini kita masih Pilpres memang sudah selesai, kemudian hari Senin besok akan ada putusan MK, tapi yang kemudian menjadi sorotan adalah soal Pilkada Jakarta ini. Kita tahu Jakarta menjadi barometer, magnet politik, dan yang sudah terang-terangan mencuatkan namanya adalah dari Partai Golkar yang menyebut ada nama Ridwan Kamil yang diberikan sinyal untuk maju. Nah, katanya nih ada lagi mencari sosok pendamping. Nah, Partai Amanat Nasional tampaknya sudah ada nama, ada Mbak Zita Anjani. Betul Mas Viva, seperti itu? Ya, dalam proses pilkada ini, PAN akan memprioritaskan kader-kader terbaiknya untuk maju di seluruh Indonesia, baik untuk calon gubernur wakil
bupati, wali kota di seluruh Indonesia ada 545 nanti yang akan berkontestasi. Untuk DKI salah satunya Mbak Zita Anjani karena dia adalah wakil ketua DPRD DKI yang punya pengalaman setiap hari berjibaku dengan persoalan masyarakat di DKI Jakarta, dan yang kedua dia mewakili gender, mewakili netizen dan memiliki kapasitas yang cukup bagus, dan bagi kami Partai Amanat Nasional layak untuk dipertandingkan dan disandingkan. Proses untuk koalisi memang idealnya bagi kami adalah turunan dari Koalisi Indonesia Maju. Tetapi sekali lagi proses untuk koalisi itu antara konfigurasi politik nasional terkadang ada yang sama, terkadang ada yang berbeda dengan konfigurasi politik daerah. Nanti akan kita lihat dinamika politiknya, situasinya seperti apa. Intinya bahwa sekali lagi Partai Amanat Nasional akan mengusung kadernya untuk maju di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Salah satunya adalah nama Mbak Zita Anjani itu ya, Mas Viva. Kalau dari komunikasi politik sendiri dari Kang Emil dan juga Mbak Zita ini sebenarnya sudah ada komunikasi-komunikasi yang sudah dilakukan belum jauh sebelum ini? Komunikasi awal sudah, terutama dari internal Koalisi Indonesia Maju. Nah, nanti akan kita lihat perkembangannya, proses komposisinya dan dinamika selanjutnya. Karena untuk Pilkada DKI, suara PAN, kursi PAN cukup lumayan banyak, dan itu memberikan kontribusi yang positif bahwa PAN memiliki basis massa yang cukup lumayan di DKI, dan itu menjadi modal dasar dalam proses untuk pemenangan di Pilgub DKI Jakarta nantinya. Komunikasi berlanjut dan akan kita sentaskan sampai menjelang hari H. Sekarang kita fokus untuk tanggal 22 April dulu untuk putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, masih fokus dulu di putusan MK di 22 April, tapi kemudian komunikasi memang sudah dibangun dengan Kang Emil bersama Mbak Zita. Ya kita lihat saja nanti apakah ada chemistry dan kemudian bagaimana respon dari warga Jakarta sendiri. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri nih, saya mau tanya Pak Gilbert, gimana nih kalau dari PDI Perjuangan, tahapan apa yang sekarang saat ini dilakukan? Ada informasi yang kemudian mencuat adalah nama Mensos Bu Risma, benarkah demikian? Baik, makasih. Nama tentu kita punya beberapa calon nama, tetapi kalau melihat tahapan, sekarang kan masih tahapan penjaringan ya. Betul. Selain nama Bu Risma yang tentu mencuat, dan itu sudah lama dari tahun 2000 semenjak beliau lepas dari Surabaya. Betul. Waktu itu sudah banyak warga Jakarta, dan malah sudah ada paguyuban yang kemudian mencalonkan beliau. Kemudian ada nama Pak Aming ya, Pak Adi Wijaya, Ketua DPD. Kemudian nama Pak Hendar Prihadi, mantan wali kota yang sekarang Ketua Lembaga Keuangan, Pembayaran. Kemudian ada beberapa nama-nama yang lain seperti Pak Abdullah Azwar Anas juga pernah mencuat di Jakarta. Dan tentu ini kan prosesnya kalau melihat apa yang selama ini berjalan, kita tidak kehabisan kader untuk kemudian dimajukan, dan tahap sekarang adalah tahap penjaringan. Cuman memang agak sedikit mesti kita lihat apakah tahapan ini menggunakan data dari hasil pemilu yang lalu atau yang sekarang. Karena kalau hasil pencalonannya ini kan sekitar tanggal 24 Agustus ya terakhir ya. Apakah kemudian sudah dilantik anggota yang baru atau belum? Karena kalau kemudian belum, artinya kita menggunakan data yang lama. PDI Perjuangan bisa membawa calon sendiri. Tapi kan sekarang berkurang suara, mungkin harus koalisi. Walaupun sendiri sebenarnya tentu harus berkoalisi ya, karena ini bukan perkara yang mudah mengurus Jakarta. Kita butuh teman, dan memang hakikat dari demokrasi kan hidup bersama sebenarnya. Jadi PDI Perjuangan pastikan ada harus koalisi untuk Pilgub Jakarta. Tentu. Termasuk juga nama Bu Risma ini kan cukup cukup moncer, cukup cemerlang. Menjadi salah satu pertimbangan juga yang terkuat dari PDI Perjuangan. Bu Risma sendiri punya track record yang sangat bagus waktu menjadi wali kota Surabaya dan berhasil. Sebagai contoh, suhu Surabaya turun 2 derajat.
Kalau kita pergi ke Surabaya kan lebih adem sekarang. Tentu itu membuat orang melihat ada kinerja yang nyata. Bukan cuma jualan popularitas di medsos. Tetapi benar-benar masyarakat merasakan arti dari seorang kepala daerah yang bekerja buat rakyat. Dan sepanjang jadi menteri pun Bu Risma pernah mengajak saya jam 5 pagi ke Cakung untuk melihat masyarakat dalam hal masalah sosial. Saya sendiri bingung beliau jam berapa tidur. Karena saya dengar beliau tidur jam 1, jam 2, jam 5 sudah ada di Cakung dan saya kaget juga. Sampai sekarang saya kira beliau masih bekerja keras buat Indonesia. Dan memang pola itu mungkin sudah mendarah daging buat Bu Risma. Sehingga kalau dikatakan menjadi calon terkuat, ya mungkin penerimaan masyarakat cukup banyak ya. Karena sebelumnya juga sudah ada paguyuban. Dan saya diminta waktu itu untuk kemudian ikut terlibat dalam paguyuban tersebut, makanya saya tahu. Yang perlu di-underline jangan hanya populer di media sosial, tapi juga benar-benar harus kerja nyata. Itu yang kemudian tampaknya dibutuhkan sekali untuk Jakarta saat ini. Jakarta itu rumit. Rumit, pasti. Dan masalah sosial di Jakarta sangat besar. Sebagai contoh, bagaimana kita membuat orang hidup nyaman di Jakarta bukan hanya masalah kesejahteraan, tapi kebahagiaan juga. Bagaimana bisa bahagia, rumahnya saja di Bekasi harus 2 jam berjuang ke sini. Bagaimana membuat pemukiman yang cocok dengan upah minimum provinsi yang 5 juta di Jakarta, harusnya kan subsidi. Makanya rusun harus diperbanyak. Kemudian segala macam, transportasi harus diperbaiki, dan siapa yang sanggup melakukan itu? Tentu orang yang mampu bekerja, bukan yang populer. Tapi seorang pekerja, dan untuk mencari itu masyarakat harus kita ingatkan. Yang kita cari itu bukan orang yang kemudian populer jualan ini, jualan itu, tetapi pekerjaan yang sebelumnya bagaimana. Track record sangat penting. Track record sangat penting, jangan hanya populer saja tidak cukup, tapi memang benar-benar mau bekerja dan mampu bekerja untuk membenahi Jakarta yang masalahnya kompleks sekali. Nah, kalau dari PKS sendiri bagaimana? Saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu sempat ngobrol ya, Kang Pipin dengan Pak Hidayat Nur Wahid kalau tidak salah, itu ada 5 nama. Kalau dari 5 nama tersebut sampai saat ini tahapannya seperti apa? Betulkah ada nama Pak Anies di sana di dalamnya, Kang Pipin? Ya Mbak Adisti, saya kira untuk Pak Anies kami memang fokus saat ini ya optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan rasa keadilan dan menerima gugatan dari kami. Sehingga bagi kami memang Pak Anies fokusnya adalah untuk menjadi capres dan kita harapkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu yang kami akan perjuangkan terus. Sehingga kalau berbicara calon gubernur DKI Jakarta, tentu saat ini kami mempertimbangkan karena kami saat ini sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta dengan raihan 16% suara dengan 18 kursi di DPRD DKI, maka kami tentu memperjuangkan kader terbaik kami untuk menjadi calon gubernur DKI. Dari DPW DKI memang sudah mengajukan kepada DPP PKS untuk mengusung 3 nama. Satu adalah Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS dan saat ini juga sebagai Wakil Ketua Maju Syuro PKS yang track recordnya luar biasa, berprestasi memimpin PKS pada masanya. Yang kedua adalah Dr. Mardhani Alisera yang kita sudah tahu beliau adalah tokoh nasional di DKI, anggota DPR RI. Dan ketiga adalah Ketua DPW PKS DKI Jakarta, yaitu Pak Khairuddin. Beliau sukses menaikkan suara PKS di DKI Jakarta atau sekarang disebut dengan daerah khusus Jakarta. Nah, jadi bagi kami tentu ya kami mengingat 2004 lalu sebagai pemenang pemilu, kemudian kami juga berpengalaman waktu itu sempat mengusung Pak Hidayat Nur Wahid. Dan terakhir Pak Anies Baswedan, 2 pemilu kemarin terakhir menjadi pembelajaran bagi kami bagaimana di 2024 nanti pada pilkada serentak kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pilkada nanti terutama di daerah khusus Jakarta. Tapi tentu kami tidak akan menutup peluang dari kandidat lain. Tapi prioritasnya dari internal PKS sendiri yang kemudian dimajukan ya, Kang Pipin ya. Walaupun memang ada tokoh-tokoh lain di luar PKS dari eksternal, dan apa pertimbangannya? Ya tentu kami mempertimbangkan ya tokoh-tokoh lain yang
punya leadership, punya manajerial yang bagus, terus kemudian bisa membangun komunikasi antara di level daerah maupun di level nasional, dan juga bagaimana nanti transisi daerah DKI menjadi DKJ ini. Jadi beberapa tokoh misalnya sudah ada penyebutan nama Pak Sudirman Said ya. Beliau adalah tokoh yang di koalisi perubahan yang kemarin memiliki hubungan yang baik dengan PKS, PKB, dan Nasdem, dan juga punya hubungan dengan partai-partai lain. Nah, sosok-sosok inilah nanti yang akan tentu kita akan pertimbangkan dan jadi pembahasan. Tapi kami sekali lagi tentu akan memperjuangkan kader internal kami yang bisa diterima oleh semua pihak. Tentu apakah nanti dipasangkan atau seperti apa, ya saya kira nanti DPP PKS, Presiden PKS, beserta pimpinan PKS akan memutuskan yang terbaik. Bagi kami saat ini transisi dari daerah khusus ibu kota menjadi DKJ ini menjadi perhatian. Bagaimana prestasi Pak Anies memimpin DKI Jakarta ya, ketika beliau memimpin banyak perubahan yang terjadi ya, bagaimana taman kota, perbaikan transportasi, Jaklingko, sehingga ini diharapkan tidak hanya menjadi di DKI tetapi juga di daerah-daerah yang lain. Nah, menindaklanjuti dari prestasi Pak Anies ini butuh orang-orang yang punya integritas, punya kapasitas, dan akseptabilitas dari partai-partai yang lain serta tokoh-tokoh yang ada baik di level daerah khusus Jakarta maupun di level nasional, sehingga nanti pembangunan akan terus terjadi di daerah khusus Jakarta, sehingga proses transisi dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta ini bisa terjadi dengan baik. Oke, kalau dari ucapan dari Kang Pipin tampaknya oke lah, dari Mas Anies sendiri memang sudah baik begitu, tapi kemudian fokus dulu deh kalau Mas Anies ini di capres-capresan, berarti nggak tertarik lagi untuk dilanjutkan sama Mas Anies begitu, Kang Pipin? Kalau Anda tanya per hari ini, kami fokus untuk menjadikan Pak Anies sebagai calon presiden. Dan untuk kalau misalnya gugatan di MK ini terjadi, maka ada dua kemungkinan nanti. Pertama adalah 3 calonnya bertarung kembali tanpa Gibran. Yang kedua adalah bertarung antara 01 dan 03. Dan kalau itu terjadi, kami optimis bahwa Pak Anies akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu harapan kami, mungkin juga harapan para pendukung Amin dan yang lainnya. Oke, ya, untuk hari ini begitu ya, tapi nanti sebulan 2 bulan lagi kita belum tahu ya, karena dinamikanya masih sangat cair sekali, apalagi untuk Pilkada Jakarta ini. Mas Burhan, ini kalau dari analisa Anda, seberapa kuat kemudian partai yang jadi pemenang Pileg untuk akhirnya calon yang diusung ini bisa menang? Kalau kita lihat tadi Kang Pipin sudah menyinggung soal bagaimana kursi Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian nomor 1 di Jakarta, kemudian ada PDI Perjuangan, ada juga Golkar, Partai Amanat Nasional. Bagaimana peluangnya kalau soal ini, Mas Burhan? Ya, secara umum kalau kita melihat era pemilu secara langsung, baik Pilpres sejak 2004 maupun pemilihan eksekutif di tingkat daerah, Pilkada sejak 2005 sampai sekarang, itu pola yang mengemuka, pola yang muncul adalah kekuatan figur lebih utama dalam menentukan kemenangan ketimbang kekuatan partai. Jadi terjadi semacam personalisasi politik Indonesia, terutama sejak sistem proporsional terbuka diperkenalkan. Dan itu membuat kekuatan partai itu menjadi less influential. Karena satu, partai politik kita terlalu banyak, kemudian terjadi semacam party alignment, penurunan tingkat kedekatan pemilih terhadap partai ID yang luar biasa besar, dari 85% di tahun 99 terakhir tinggal 12%. Jadi pemilih kita itu makin volatile, mereka bisa pindah ke lain hati dalam waktu cepat. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa proses pilkada maupun pilpres itu partai seringkali hanya ditempatkan sebagai event organizer, sebagai nominator, tetapi proses pemenangan sangat bergantung pada kekuatan figur dari si calon. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa muncul banyak split ticket voting, partai menentukan pilihan kepada calon tertentu, tetapi basis masanya
memilih berdasarkan pilihan mereka masing-masing. Ketokohan. Jadi poin saya, ya ketokohan, poin saya, karena pola semacam ini tidak bisa dirubah dalam waktu dekat, sementara pilkada tinggal beberapa bulan lagi, Betul. maka meskipun masing-masing partai punya kepentingan subjektif untuk mengajukan kadernya, dan tentu saja baik untuk meminta publik agar memilih calon berdasarkan faktor kompetensi, faktor integritas, tetapi faktor-faktor semacam ini kan ujungnya dalam perilaku pemilih dipersepsi secara subjektif juga oleh pemilih. Aha. Orang yang dianggap kompeten oleh konstituen A itu bisa berbeda dengan mereka yang memilih konstituen partai B. Jadi ujungnya akhirnya sesuatu yang subjektif tadi harus diobjektifikasi. Nah, apa ukuran objektifikasinya? Ya suka tidak suka survei opini publik. Oke, dari survei Anda begitu, dari indikator sendiri melihat siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang kuat sekali untuk bertarung di Pilkada Jakarta ini? Ada nama Anies Baswedan, kemudian ada nama RK, ada nama Bu Risma, dan dari PKS juga dari internalnya. Kalau dari Anda sendiri melihat siapa saja nih calon terkuatnya dan berdasarkan ketokohan ya? Iya, jadi, nah ini menarik ya. Survei sendiri kan tidak statis ya, sangat dinamis. Ya. Misalnya Ibu Risma beberapa waktu lalu termasuk top 2 ya. Jadi termasuk calon yang punya kompetisi elektoral tinggi, tapi belakangan agak turun pesonanya secara elektoral. Kenapa? Menurunnya terutama sejak menjadi Menteri Sosial. Oke. Ya. Jadi, waktu beliau masih menjadi wali kota Surabaya itu elektabilitasnya tertinggi kedua, Ibu Risma itu. Nah lagi-lagi soal kenapanya kan kita bisa melakukan analisis secara kualitatif ya. Tetapi poin saya dinamika elektoral itu tidak statis. Sekarang yang paling tinggi namanya Ridwan Kamil, tapi selisihnya tidak jauh sama Mas Anies. Ya, dalam margin of error. Ahok menarik, Ahok itu nomor 3, selalu dia punya segmen pemilih loyal, terutama di kalangan etnik Tionghoa dan non-Muslim. Tetapi juga lagi-lagi ketika dikerucutkan, kan kita punya 35 nama tuh. Kalau kita kerucutkan, suara Ahok tidak bertambah tuh dari pendukung calon yang namanya di shortlist. Artinya untuk mendapatkan basis pemilih baru berat juga buat Ahok ini. Jadi lagi-lagi kita mendapati satu fenomena di mana Jakarta itu dinamika elektoralnya sangat tinggi. Peringkat pertama, kedua, hingga peringkat ke-9 itu selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi masih membuka pintu buat siapapun. Karena toh proses nominasi masih berlangsung hingga bulan, kalau nggak salah Agustus ya, baru proses pendaftaran ya Pak Gilbert. Artinya masih jauh, dan yang menarik, partai-partai di Jakarta juga tidak ada yang sangat dominan. PKS menang betul, tapi persentasenya 16, sekian persen. Kemudian disusul oleh PD Perjuangan sekitar 14%. Kemudian Gerindra 12%, Golkar 8%, PKB 7%. Jadi dari sini saja sudah terlihat ya, tidak ada kekuatan politik maupun kekuatan tokoh yang sangat dominan, dan karenanya membuka pintu buat siapapun untuk mencoba peruntungan di Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Oke, masih sampai bulan Agustus pendaftaran begini ya, kita baru dibuka, kita akan tunggu. Tapi begini, tadi Anda menyebutkan ada nama RK, kemudian ada nama Pak Anies yang kemudian juga masih mencuat, kemudian ada Bu Risma yang tadi Anda juga sebutkan elektabilitasnya cenderung menurun ketika menjadi Mensos. Apakah kemudian nantinya tokoh-tokoh yang kuat sebagai calon gubernur Jakarta ini juga harus diimbangi dengan tokoh sebagai cawagupnya? Iya, justru Risti, kalau calon gubernurnya tidak terlalu kuat secara elektoral, artinya tidak begitu dominan, artinya cawagup kan menjadi krusial. Jadi cawagup menjadi krusial, terutama dua hal ya. Pertama, cawagup diharapkan mampu membawa partai untuk menggenapi kekurangan syarat administratif nominasi calon kepala daerah. Karena kita tahu syarat untuk mencalonkan kepala daerah kan 20-25%, persis syarat pilpres. Sementara pemenang pemilu tidak ada yang mencapai syarat minimum untuk bisa mengajukan cakada calon gubernur
tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Itu sumbangan pertama yang diharapkan dibawa oleh calon wakil gubernur. Jadi dia harus membawa partai. Apakah dia orang partai atau tidak, yang penting dia harus bawa partai. Yang kedua, karena proses pemilu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban administratif ambang batas pencalonan kepala daerah, calon wakil gubernur juga harus punya daya persona sendiri secara elektoral. Yang ketiga, nah ini bonus ya. Kalau misalnya calon wakil gubernur juga punya kekuatan teknokratik. Ya, ini penting karena kalau mereka menang tetapi tidak punya kemampuan teknokratik, Tidak bisa menyeimbangi. tidak punya integritas, itu juga repot, kasihan gubernurnya gitu. Dan kasihan warga Jakarta gitu. Oke, jadi harus seimbang begitu antara elektabilitas juga untuk meningkatkan elektoral, tapi juga kemampuan teknokratik itu yang kemudian menjadi penting juga khususnya untuk apa ya, bisa mengatasi masalah-masalah yang benar-benar kompleks sekali di Jakarta. Nah, siapa saja nama-nama yang kemudian juga mencuat sebagai calon wakil gubernur Jakarta menurut Mas Burhan, lalu kemudian juga ada Pak Gilbert juga. Nanti kita akan tanyakan siapa yang sosok ideal tepatnya dari PDI Perjuangan sebagai cawagup, Kang Pipin dari PKS, tapi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana perebutan kursi Jakarta 1. Kalau kita tidak bisa menyebutnya lagi daerah khusus ibu kota ya, karena memang sudah daerah khusus Jakarta. Masih bergabung bersama kami ada Pak Gilbert Simanjuntak, kemudian ada Kang Pipin Sopian, kemudian juga ada Mas Burhan. Nanti juga akan menyusul Mas Viva Yoga yang juga akan kembali bergabung. Saya ke Pak Gilbert dulu. Pak Gilbert, Anda sepakat nggak kalau tadi Mas Burhan mengatakan elektabilitasnya Bu Risma ini agak sedikit meredup ketika menjadi mensos dibandingkan ketika Bu Risma ini menduduki jabatan sebagai wali kota yang kita tahu betul-betul kinerjanya moncer sekali, nggak usah di apa ya, ya udahlah kalau Bu Risma jadi wali kota ini kemarin benar-benar oke banget lah gitu. Anda sepakat? Saya tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang menjadi dominan dalam penentuan calon gubernur maupun kemudian dalam bekerja. Tentu proses yang terjadi selama ini kan Bu Risma itu digantikan posisinya de facto oleh Menteri Sosial yang baru, yang kemudian pergi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung. Iya kan? Presiden kan menjadi Menteri Sosial. Oh, oke. Ya, jadi tentu itu akan membuat suasana ini menjadi berubah. Peran sebagai Menteri Sosial ini berkurang. Kemudian Kepala Badan Pangan Nasional juga menjadi Menteri Sosial, menyalurkan. Ya ini membuat kemudian sepertinya peran Bu Risma kan menjadi berkurang. Tertutupi begitu. Karena lebih dominan Presiden, maksud Anda begitu? Iya, dan kemudian dana sendiri kan beliau hanya menyalurkan sekian puluh triliun dari dominannya malah bukan di luar beliau. Dan waktu kemudian di sidang MK kemarin maupun dengan rapat dengan DPR, itu juga disampaikan oleh beliau dan semua terperangah. Jadi kalau dikatakan karena itu sekarang fenomena Bu Risma agak sedikit menurun, ya wajar-wajar saja ada Menteri Sosial yang baru, yang bukan tupoksinya, yang mengerjakan itu untuk kepentingan pribadinya begitu ya. Jadi saya tidak menganggap itu sebuah hal yang kemudian menjadi pertimbangan, tetapi ada sesuatu yang kemudian juga ada fenomena baru ini. Aturan mengenai 2 putaran pemilihan gubernur kalau tidak mencapai 50% kan dibuat di PKPU kan, peraturan KPU. Tiba-tiba di dalam undang-undang daerah khusus Jakarta yang baru muncul menjadi undang-undang di bawah undang-undang dasar. Ini kan menjadi aneh, ini produknya menjadi produk undang-undang yang buat saya agak sedikit ya terus terang tidak gembira begitu. Karena itu kan peraturan PKPU yang kemudian diangkat menjadi undang-undang, apa urusannya itu mesti masuk dalam undang-undang daerah khusus Jakarta. Karena kemudian di dalam PKPU kan itu dibuat untuk kemudian Irian Barat. Nah sekarang Irian Barat sudah 5 atau 4 begitu. Kemudian daerah khusus Jakarta, Aceh, untuk kemudian 50% plus 1. Sesudah ini kemudian berubah dan Jakarta bukan lagi DKI sesuai PKPU, tentu berubah. Tapi kenapa diangkat ke tingkat undang-undang yang jauh lebih tinggi kelasnya dibandingkan
PKPU. Itu juga menjadi persoalan yang saya kira akan membuat Jakarta ini menjadi makin rumit untuk kita kelola. Harusnya kita buat lebih mudah, mencari kader yang bekerja dengan baik, bukan sekedar kemudian hanya menang di Jakarta, mengandalkan yang bukan kinerja tapi mengandalkan elektoral atau popularitas di medsos dan segala macam. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Mu tadi, ya kita mementingkan warga Jakarta harusnya, karena tujuan parpol itu kan sebenarnya mensejahterakan masyarakat kan. Dan kita harus mendidik, jangan lagi membawa calon yang kemudian memecah belah, tetapi yang mempersatukan. Kalau begitu, kita akan melihat Jakarta ini lebih tenang, sehingga menjadi barometer untuk kemajuan. Sebagai contoh, sewaktu Jakarta membuka pola transparansi berupa electronic budgeting, membuat seluruh kepala daerah se-Indonesia itu terpacu untuk melakukan itu, karena malu. Kemudian ada tuntutan dari masyarakat sekitarnya dia. Sesudah kemudian mereka melakukan electronic budgeting, Jakarta malah menutup di zamannya gubernur yang lalu. Dan itu kemudian tentu kita tidak berharap Jakarta itu mundur. Kita berharap Jakarta maju. Ya pastinya, dengan sosok yang memang mampu bekerja untuk membereskan Jakarta. Dan kemudian membuat Jakarta itu rukun. Dan Anda melihat sosok Risma ada di... Ada. Kinerjanya tidak kita ragukan. Baik, kalau... Tapi saya tidak dalam proses yang terlalu maju dulu ke situ ya, menunggu penetapan. Kalau dari Mas Viva sendiri dari Partai Amanat Nasional, Anda melihat sosok Zita Anjani ini memang mumpuni untuk mendampingi Kang Emil begitu? Karena memang dibutuhkan juga, tadi Mas Burhan mengatakan, Cawagup sebaiknya juga punya kemampuan teknokrat. Mas Viva. Demografi, khususnya daerah khusus Jakarta yang merupakan daerah metropolitan, basis konstituen masing-masing partai politik itu saya rasa sangat spesifik, karena dia adalah menjadi daerah metropolitan. Dan dari sisi itu saya rasa tingkat keterpilihan dari masing-masing pasangan calon itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa tingginya party ID, tapi juga dari tingkat popularitas dari calon yang akan berlaga di DKI. Jadi sesungguhnya popularitas itu juga harus diimbangi dengan keterpilihan dari kekuatan masing-masing partai politik, meskipun pilkada lebih mengarah pada peningkatan kualitas dari figur, tetapi dari sisi basis itu juga harus mempertimbangkan siapa figur yang akan maju untuk pilkada daerah khusus Jakarta. Dan kami punya keyakinan bahwa jika nanti proses komunikasi dan koalisi dalam pasangan calon itu akan ditentukan, dan sekali lagi PAN akan mengusung calon internal, kader sendiri kita yang akan kita rencanakan untuk maju. Saya rasa Mas Viva, proses keterpilihan itu juga harus mempertimbangkan nilai popularitas dari calon. Kalau kemudian masyarakat tidak mengetahui, tidak kenal, dan tidak populer, tentunya juga mereka tidak akan memilih. Jadi proses untuk itu saya rasa kaum netizen itu akan ada insentif elektoral jika dia memilih yang sesuai dengan karakternya, yang sesuai dengan keterpilihannya, dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Partai Amanat Nasional yang saat ini ada rasa ada rasa semangat baru bahwa kaum muda itu sebagian besar adalah memilih Partai Amanat Nasional. Kalau dari PKS sendiri akan berkoalisinya ancang-ancangnya kemana? Ataukah kemudian juga ke Partai Nasdem lagi? Ini kalau dari Partai Nasdem kan kalau tidak salah sudah ada menyodorkan nama Bung Sahroni. Gimana Kang Pipin? Setuju nggak? Ya, pasca kemarin ya pembahasan terkait dengan Pilpres, salah satunya 3 partai ini sudah berkumpul. Ketiga sekjen juga sudah membahas secara khusus bagaimana tindak lanjut koalisi perubahan ini juga berlanjut
ke DKI Jakarta, salah satunya di pilkada. Ya, dan tentu kami punya dua kriteria ya untuk ke depan bagaimana setiap hajatan politik, wabil khusus pilkada, memang ada dua kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Jadi kemampuan untuk menang ini penting, sebagaimana kemampuan untuk mengelola kemenangan juga sangat penting. Jadi sosok-sosok itu akan diukur ya, bagaimana tadi elektabilitasnya tentu kita bahas dari ketiga partai itu. Tetapi kami tentu ya berharap bahwa melihat juga dari sisi kemenangan siapa yang paling tinggi kursinya di DPRD DKI. Ketika kami di PKS ini di angka 16%, tertinggi dibandingkan PKB dan Nasdem, ya kami tentu akan bernegosiasi agar Ya daya tawar lebih ya. Betul, betul. Adapun nanti wakil tentu kita akan pertimbangkan siapa yang bisa membuat duit tunggal atau duo dinamik. Bagi kami pengelolaan DKI ini sangat penting. Kami sering menyebutnya ini sebagai Indonesia 3, RI 3. Jadi kalau RI 1, RI 2-nya adalah presiden dan wakil presiden, DKI ini adalah RI 3. Jadi karena ini mengelola daerah khusus Jakarta ini mengelola semua potensi. Ini sebagai miniatur Indonesia yang ada di Jakarta. Jadi sekali lagi kami serius sungguh-sungguh menyiapkan kader tokoh terbaik bangsa yang bisa menyatukan seluruh elemen bangsa dan bisa memastikan pertama adalah memiliki leadership dan manajerial yang bagus supaya proses transisi Jakarta ini smooth dan bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Jadi kami tidak berharap ketika Jakarta ditinggalkan, sudah tidak lagi menjadi ibu kota, kemudian ditinggalkan begitu saja, ya. Bagaimana nanti potensi bencana dan sebagainya, ini kepemimpinan ke depan harus memperhatikan. Jadi kami sekali lagi, meskipun kami menolak IKN, tetapi tentu kami ingin agar Jakarta ini betul-betul nyaman, aman, dan menjadikan Jakarta sebagai tempat yang tadi setuju bahagia ya, sebagaimana disebutkan oleh Pak Anies, maju kotanya dan bahagia warganya. Oke, itu tagline Pak Anies zaman dulu ya, Kang Pipin ya. Tapi sekarang lagi fokus dulu katanya, nggak usah dibahas dulu deh kalau misalkan soal pilkada Jakarta, lagi fokus dulu 22 April. Nah, Mas Burhan ini menarik, ada transisi ketika daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta begitu ya, karena kita tahu sudah ada disiapkan IKN. Apakah nama-nama ini ada nama Bu Risma, kemudian ada nama RK, ada nama Pak Anies, kemudian juga ada nama Zita Anjani, Bung Sahroni. Apakah ini memang nama-nama yang memang sengaja untuk dilempar ke publik dulu untuk direspon seperti apa, melihat respon publik sampai akhirnya punya nama kuat begitu ya, dan masih semagnetnya, masih sebesar itukah kemudian Jakarta ini walaupun memang sudah tidak menjadi lagi ibu kota nantinya, Mas Burhan? Ataukah kemudian ini menjadi apa ya, batu loncatan untuk karir politik seorang tokoh ketika mampu berada di Jakarta, membereskan Jakarta, akan ada karpet merah untuk RI 1 selanjutnya? Iya, saya setuju dengan Bung Pipin ya. Jakarta meskipun sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota, itu secara politik masih sangat menarik, masih sangat seksi ya. Jadi bahkan disebutnya RI 3. RI 3, itu betul. Jadi pertama karena meskipun ibu kota sudah pindah ke IKN, tetapi pusat pemerintahan, pusat politik, pusat media, pusat bisnis itu masih terkonsentrasi di Jakarta. Pusat media terutama. Dan karenanya siapapun yang menjadi pemimpin di Jakarta itu ibarat akan melewati karpet merah. Karena bagaimanapun eksposur yang tinggi sebagai gubernur Jakarta itu memungkinkan dirinya untuk di-upgrade sebagai calon pemimpin nasional. Itu yang sudah dibuktikan setidaknya Pak Jokowi ya. Kalau Mas Anies kan masih menunggu nih ya, proses di MK. Tetapi Pak Jokowi sudah membuktikan itu di 2012. Kemudian maju di 2014 dan menang. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan konstelasi di Jakarta? Ya. Tadi saya ingin mengomentari koalisi yang dibentuk oleh
PKB, Nasdem, dan PKS ya. Terutama untuk pilkada serentak di Jakarta bulan November ini. Menurut saya begini, lepas apakah koalisi perubahan ini mau dilanjutkan di tingkat pilkada Jakarta, mereka sudah punya kesepakatan atau tidak terkait dengan nama calon gubernur atau cawagup. Lepas daripada itu, Risti, itu koalisi perubahan punya insentif politik untuk melanjutkan koalisi perubahan di tingkat nasional ke level Jakarta. Insentif politiknya adalah berkaitan dengan kenaikan suara ketiga partai ini di Jakarta. Ya. Ketika PKS menang di Jakarta, menurut Undang-Undang MD 3, PKS adalah ketua DPRD Jakarta. Kemudian PKB naik 100% suaranya. Kemudian Nasdem juga naik. Nah, kalau ketiganya bersepakat dan kemudian menguasai DPRD, itu kan berarti turut menentukan AKD, alat kelengkapan Dewan di Jakarta. Jadi lepas siapapun calon mereka, ketiga partai koalisi pendukung Mas Anies ini punya insentif politik untuk melanjutkan koalisi mereka di tingkat lokal. Karena ada insentif yang mau dikejar tadi, yaitu mendominasi AKD. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan berlanjut sampai pada proses penentuan calon gubernur? Nah, ini yang menurut saya cukup tricky ya. Nah, kenapa begitu? Dari nama-nama yang kita uji, 35 nama itu, termasuk beberapa nama dari PKS, beberapa nama dari Nasdem, beberapa nama dari PKB ya. Itu yang paling tinggi Ahmad Sahroni dari Nasdem. Sementara Nasdem suaranya jauh di bawah PKS di Jakarta. Aduh, gimana tuh? Hanya apakah PKS apakah PKS akan legowo gitu menyerahkan? Itu pertanyaan penting tuh. Dan yang kedua mungkin, apakah dengan mendukung Ahmad Sahroni menjamin kemenangan buat koalisi yang akan dibawa oleh tiga partai ini? Karena kita tahu meskipun Ahmad Sahroni suaranya peringkat keempat, tetapi elektabilitasnya dibanding peringkat pertama, kedua, dan ketiga agak jauh. Karena suara Ahmad Sahroni masih single digit. Gitu ya. Jadi lagi-lagi ini menurut saya membuka komunikasi yang tidak mudah ya buat ketiga partai untuk memutuskannya. Nah, itu kan tadi Anda sedang mereview bagaimana soal koalisi di koalisi Indonesia, koalisi perubahan begitu ya. Ada PKB, Nasdem, dan juga PKS. Nah, lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Anda melihat akan kemana berkoalisi ini untuk PDI Perjuangan sendiri, untuk di Jakarta? Yang jelas, PDI Perjuangan sulit untuk mereplikasi koalisi di tingkat nasional untuk bisa diwujudkan kembali di Jakarta. Mengapa begitu? Karena suara P3 juga tidak kompetitif. Ya. Sementara suara PDI Perjuangan turun di Jakarta. Dan tidak cukup untuk mengajukan calon sendiri kalau hanya mengandalkan koalisi PDI Perjuangan dan P3. Termasuk dengan menggandeng Perindo dan Hanura sekalipun. Jadi suka tidak suka, ya, PDI Perjuangan harus menjalin koalisi dengan partai lain di luar dari koalisi yang mereka bentuk di tingkat nasional. Seperti kemungkinannya, peluangnya? Ya mungkin bisa saja misalnya dengan Gerindra, gitu ya. Karena sekarang kan tidak ada sesuatu yang mustahil ya. PDI Perjuangan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Masalah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Jadi bisa saja kan dengan Gerindra, sementara Gerindra mungkin masih terikat dengan Bung Viva Yoga gitu ya, dan Golkar. Jadi ini yang menurut saya sangat cair dan kita tidak bisa membidik ya analisis berdasarkan peta hari ini karena apapun bisa terjadi sampai bulan Agustus nanti pada waktu proses nominasi atau pendaftaran calon kepala daerah. Dan jadi konfigurasi politik sangat menentukan, bukan semata-mata elektabilitas, tapi juga peta koalisi di tingkat nasional, termasuk hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, itu juga turut menentukan apakah PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan salah satu partai pendukung Pak Prabowo atau bahkan berkoalisi dengan Bung Pipin. Itu sesuatu yang kita perlu lihat ya beberapa bulan ke depan. Oke, respon Anda, Pak Gilbert, singkat saja soal koalisi PDI Perjuangan, peluangnya ya ke Gerindra gitu. Tapi gimana nih?
Saya kira bukan cuma dengan Gerindra, dengan PKS pun kita siap bekerja sama dan itu udah pernah kita lakukan. 2000 berapa ya waktu di Solo, waktu Jokowi menjadi wali kota, kita bekerja sama dengan PKS membawa Jokowi di Solo. Kemudian di Sulawesi Selatan dan berbagai daerah lainnya, kita bekerja sama dengan PKS. Artinya bukan cuma dengan Gerindra, dengan partai manapun kita siap bekerja sama sepanjang rakyat diuntungkan. Bukan kemudian karena transaksi dagang sapi ya. Tetapi kalau untuk kebaikan, dan itu akan sangat baik untuk menghindari friksi-friksi di masyarakat sebenarnya. Sepanjang itu kemudian kita bawa kandidat yang baik, kemudian menghindari adanya benturan-benturan yang terlalu frontal di bawah. Dengan partai manapun PDI Perjuangan sangat terbuka. Oke, sangat terbuka. Kita akan lihat bagaimana komunikasi politiknya karena dinamikanya masih cair juga. Kang Pipin, singkat saja, kalau dari PDI Perjuangan terbuka juga untuk berkoalisi dengan PKS. Iya, kami terbuka dengan partai manapun ya. Karena tadi kami menyebutnya bahwa pilkada ini bagian dari upaya untuk menurunkan ketegangan politik di tingkat nasional. Jadi ketika belum tentu di nasional kita punya kubu-kubuan di tingkat nasional, kemudian di bawah terjadi kondisi yang sama. Jadi bagi kami ini adalah upaya untuk menurunkan tensi dan tadi di bawah ini chemistry masing-masing tokoh juga berbeda. Jadi di DKI berbeda dengan di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jadi memang capacity to win dan capacity to govern ini yang menjadi penting bagi kita supaya tadi bahwa pilkada ini hajatan politik betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat. Kami tentu akan mendengarkan bagaimana respon dari kader struktur PKS, konstituen PKS. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Mas Burhan jarang terjadi di PKS. Kenapa? Karena pilihan pimpinan PKS selalu mendengarkan bagaimana aspirasi dari arus bawah dari. Oke, termasuk juga nanti legowo nggak kalau misalkan Bung Saroni ternyata punya elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kader di internal PKS sendiri. Legowo nggak nanti kira-kira? Saat ini kami masih punya waktu ya untuk menaikkan stabilitas tokoh-tokoh kami ya. Waktu saat ini bulan April, Mei, Juni, Juli. Masih ada waktu lah ya, beberapa bulan lagi ya. Ada waktu untuk menaikkan. Dan DKI Jakarta kan kita sudah tahu wilayahnya kader PKS juga paling banyak. Iya, lumbung suaranya sudah terprediksi lah ya. 3 modal utama yang dimiliki oleh PKS yaitu militansi kader, soliditas struktur, dan amal jama'i, yaitu togetherness di antara tokoh yang ada. Jadi bagi kami 3 modal utama itu kami yakin di DKI Jakarta akan lebih maksimal. Sehingga kalau misalnya kader PKS yang akan dicalonkan, maka belajar dari sebelum dan daerah-daerah yang lain, mudah-mudahan seperti sebagaimana Sumbar, NTB, kader PKS bisa menang di DKI Jakarta. Oke, Mas Viva singkat saja, kalau dari soal koalisi-koalisi ini bagaimana Partai Amanat Nasional sendiri, tentunya bersama dengan Gerindra? Pilkada bagi Partai Amanat Nasional sangat penting untuk membangun peradaban bangsa. Pemilu presiden sudah selesai dan sekarang pilkada serentak sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan politik yang sangat penting di dalam melakukan inovasi, perubahan, perbaikan terhadap bangsa dan negara, terutama yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk koalisi di daerah khusus Jakarta, kita akan melihat perkembangan dan kita akan melakukan konsultasi dengan Prof. Burhan Muhtadi, bagaimana cara pemetaan, monitoring, survei, pendampingan, dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat rasional dan nanti akan kita tentukan bagaimana posisi, komposisi koalisi. Kami berharap bahwa koalisi Indonesia Maju akan bisa turun menjadi bagian yang utuh, yang solid di DKI, di daerah khusus Jakarta sebagai bagian dari proses untuk pemenangan selanjutnya setelah Pilpres. Oke, yang pasti juga tidak hanya populer, punya elektabilitas, tapi juga penting benar-benar sosok pemimpin yang mau bekerja dan bisa bekerja untuk mengatasi masalah-masalah di Jakarta yang kita tahu memang kompleks betul, walaupun memang nantinya sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Viva, kemudian ada Kang Pipin, kemudian juga ada Pak Gilbert, kemudian juga ada Mas Burhan.
tentu saja masih cair dinamikanya. Lobby-lobby politiknya juga masih akan terus dilakukan. PDI Perjuangan juga membuka kemungkinan koalisi kepada partai politik mana saja untuk daerah khusus Jakarta tentu saja ya. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum.